kuat dalam memberantas korupsi. Di Subianto begitu gerah dalam dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan amanah. Setiap harta, jabatan, dan kekuasaan yang dimiliki manusia pada hakikatnya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika nilai-nilai tersebut diabaikan, maka lahirlah berbagai bentuk kerusakan di tengah masyarakat. Pada video kali ini, kita akan membahas isu-isu yang sedang kontemporer di tengah masyarakat, yaitu kasus korupsi, dan mengkaitkannya dengan hadis-hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai pedoman bagi umat muslim di seluruh dunia. Korupsi? Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau amanah yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah, dengan cara merugikan kepentingan umum. Korupsi dapat berupa penggelapan harta, suap, penyalahgunaan wewenang, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan. Dalam kehidupan bermasyarakat, korupsi menimbulkan dampak yang sangat besar, seperti ketidakadilan, kemiskinan struktural, rusaknya sistem hukum, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap pemimpin dan lembaga negara. Penanganan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi sejak dini, penanaman nilai kejujuran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Perbaikan sistem birokrasi dan digitalisasi layanan publik juga penting untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Penanganan korupsi juga menuntut perbaikan sistem dan regulasi yang menutup celah penyimpanan, disertai pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Di sisi lain, peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta keberanian melaporkan tindakan korupsi harus terus didorong dan dilindungi. Islam mengajarkan kesucian harta dan kejelasan tanggung jawab dalam setiap amanah. Berikut 5 hadis yang berkaitan dengan kasus korupsi. Yang pertama yaitu hadis tentang gulul dalam kurung korupsi atau penggelapan amanah. Hadisnya, waman yagalul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati, yang artinya barang siapa berbuat gulul maka ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa apa yang dikorupsinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, sanadnya sahih dan muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan beratnya dosa korupsi karena pelakunya akan dipermalukan di akhirat. Yang kedua yaitu hadis tentang pegawai yang menerima hadiah jabatan. Hadisnya berbunyi, ma balul amili nab'athuhu fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiyali afala qa'ada fi baiti abihi au baiti ummihi fayanzuru ayyuhdalahu amla, yang artinya, mengapa pegawai yang kami utus berkata, ini untuk kalian dan ini hadiah untukku? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu. Sanadnya kuat dan sahih menurut Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa hadiah yang diterima karena jabatan termasuk dalam bentuk korupsi. Yang ketiga, hadis tentang pengkhianatan amanah termasuk tanda kemunafikan. Hadisnya berbunyi, ayatul munafiqin salasun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tu'mina khana, yang artinya tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sanadnya sahih dan disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan
korupsi termasuk pengkhianatan amanah yang menjadi ciri kemunafikan. 4 yaitu hadis tentang larangan suap atau rishiwah. Hadisnya berbunyi, la'ana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiyah wal murtasyiyah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap dan menerima suap. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sanadnya sahih menurut Imam Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa suap adalah salah satu bentuk korupsi, termasuk dosa besar yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dan hadis yang kelima yaitu tentang amanah dan pertanggungjawaban. Hadisnya berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, oleh para tabi'in yang tasyikoh, dan dibukukan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin atau pemegang amanah sesuai kapasitasnya, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan korupsi dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi dalam Islam adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar, sebagaimana ditegaskan dalam 5 hadis Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sisi matan, hadis-hadis tersebut dengan tegas melarang penggelapan harta atau gulul, suap atau rishiwah, dan penyalahgunaan jabatan, serta menegaskan adanya pertanggungjawaban berat di akhirat bagi pelakunya. Keselarasan antara sanad yang kuat dan matan yang jelas menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati amanah dan merusak keadilan sosial.